warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 telah melaksanakan tugas dengan mata kuliah Manajemen Investasi Syariah dan diberikan tugas oleh Ibu Mutia Sihotang, yaitu mewawancarai pihak investor yang berinvestasi di perusahaan investasi syariah maupun konvensional. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang investasi syariah maupun konvensional itu. Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu seperti menghindari riba atau bunga, praktik spekulasi berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan investasi konvensional ini memiliki mekanisme transaksi tanpa batas-batasan yang baku. Hal ini menjadikan alokasi dana investasi dan mekanisme transaksi hanya mengacu pada hukum negara dan kepentingan bisnis. Dengan demikian, mekanisme investasi konvensional berpotensi hanya menguntungkan salah satu pihak secara mutlak. Berikut hasil wawancara yang kami laksanakan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menanyakan seputar investasi, Bang. Abang kan pengguna investasi ya? Saya bisa dibilang saat ini sedang berinvestasi di udah lanjutkan. Jadi kalau boleh tahu, saya ingin bertanya sedikit banyaknya mengenai investasi. Boleh. Pertanyaan saya yang pertama yaitu, apakah saudara sudah lama berinvestasi? Sudah berapa lama saudara berinvestasi? Saya berinvestasi baru 1 tahun belakangan ini ya. Tepatnya di Juni 2022. Oke. Selanjutnya, investasi apa yang sedang saudara jalankan? Saya sedang menjalankan investasi konvensional lah, seperti menabung saham rutin setiap bulannya. Bagaimana cara Anda sebagai investor mendapatkan keuntungan dari saham itu? Nah, kalau keuntungan nih kan kita dapat dari capital gain dan dividen. Bolehkah Anda jelaskan capital gain itu gimana? Nah, capital gain itu dia selisih dari harga beli ya. Seperti misalnya kita beli saham Telkom di harga 3.000 bulan ini. Kemudian 1 bulan berikutnya harganya naik jadi 3.500. Nah, di situ keuntungannya. Itu capital gain. Sedangkan dividen itu dibagikan setiap tahunnya kepada investor. Karena perusahaan untung, maka dia membagikan dividennya. Jadi berapakah keuntungan yang sudah Anda dapatkan selama 1 tahun lebih ini menanam saham di situ? Nah, untungnya saya sudah mendapatkan dividen dan ya sedikit capital gain lah. Tidak perlu menyebutkan nominalnya lah ya. Oke. Selanjutnya, menurut Anda sebagai investor, apa yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli saham? Bagi saya sih fundamentalnya ya, dilihat dari perusahaan itu, kondisi keuangannya, terus laporan keuangan. Kita harus tahu juga ya, dia ada tiap setahun itu ada menuliskan laporan keuangannya. Kita bisa lihat di Juni dan di Desember laporan keuangannya, itu bisa kita pelajari juga. Iya. Selanjutnya, apa yang menjadi resiko berinvestasi di pasar saham? Risikonya itu harga saham bisa jatuh anjloknya. Ya,
Jadi kalau harga saham itu anjlok, bagaimana solusinya gitu? Kalau untuk harga saham yang anjlok itu sebenarnya kita bisa antisipasi sih. Kayak Antisipasinya gimana tuh kalau boleh tahu? kayak ya kita tadi itu kan sebelum terjun bebas atau sebelum anjlok kali kan ada tap-tapannya tuh kan. Nah, Iya. misalnya turun itu satu hari indeks harga saham gabungan itu satu hari bisa satu saham itu bisa turun sampai minus 24% ya. Nah, kalau sudah satu hari itu minus 24% sampai hari ketiga turun terus, nah itu bisa kita pertanyakan kenapa dia Gitu. kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk antisipasinya bisa langsung kita jual lah kalau udah sampai 3 hari itu saham Turun minus terus gitu ya. Apakah saudara tahu tentang investasi syariah? Kalau investasi syariah sih saya cuman pernah mendengar ya. Kalau untuk mengetahui atau mempelajari lebih dalam lagi saya belum sih. Oh begitu. Jadi ketika Anda mengetahui perbedaan antara investasi syariah dan konvensional, apakah Anda tertarik untuk mencoba investasi syariah? Kemungkinan untuk tertarik ada ya. Kalau saya sudah mempelajarinya dan itu menguntungkan sih mungkin bisa. Oh, baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya saya mewakili kelompok ingin bertanya tentang investasi syariah. Lanjut ke pertanyaan saya ya, Pak. Yang pertanyaannya, apakah Bapak ikut dalam atau investor dalam investasi syariah? Saya investasi syariah di bank atau di lembaga keuangan? Di lembaga keuangan. Bukan. Kalau di bank, Pak? Saya nggak investasi di bank. Nabung aja langsung. Apakah investasi atau tabungan yang Bapak lakukan itu berdasarkan syariah? Iya, saya Gimana ya Pak tabungannya? investasi paling emas. Menurut Bapak sebagai investor, apa yang perlu dipertimbangkan untuk memutuskan sebelum membeli emas tersebut? Manajemen risiko lah. Apakah Bapak tahu sebelumnya tentang investasi Bapak tersebut sudah termasuk kategori syariah? Saya nggak di bank investasi emas. Jadi langsung aja. Langsung di Iya. aplikasi. Aplikasi apa ya Pak? Masih itu pas ya. Yang penting nggak di bank. Ada lembaga. Jadi sudah terikat dengan investasi syariah itu Pak? Masih Pak? Mas itu kayaknya belum ada unsur syariahnya sih. Investasi itu kan banyak macamnya. Jadi perbedaannya dengan investasi syariah yang Bapak ketahui apakah ada? Perbedaan. Ya, kalau misalnya Kan Bapak nabung investasi emas. Perbedaannya dengan investasi syariah kan Bapak belum tahu juga. orang saya investasi yang nggak syariah. Kalau investasi syariah itu kan ada dewan pengawas syariahnya kan. Iya. Itu adalah pada bedanya.